Ya, kita tahu ya bahwa di bumi kita itu banyak sekali koordinat-koordinat yang dipakai untuk pemetaan. Koordinat yang paling sering kita dengar itu kan koordinat geografis ya, koordinat geografis. Yang lintang bujur itu menggunakan koordinat-koordinat geografis. Nah, ini merupakan salah satu koordinat ya, koordinat yang ada di keilmuan kartografi, yaitu koordinat kartesian atau koordinat kartesius. Jadi pada koordinat kartesian ini, suatu koordinat itu dinyatakan dengan suatu besaran, absis, dan ordinat. Jadi kita menggunakan sistem kartesius ya, menggunakan nanti diagram kartesius, dan nanti kita punya besaran X atau absis, dan juga besaran Y atau ordinat. Nah, koordinat kartesian ini sangat berguna kalau misalkan kita mau menentukan jarak dari dua buah titik yang ada di permukaan bumi. Jarak dari dua buah titik yang ada di permukaan bumi ya. Coba kita cek di sini adik-adik ya. Ini ada suatu koordinat kartesian ya. Koordinat kartesian, dan di sini kita lihat ada sumbu X ya, sumbu absis, dan juga ada sumbu Y atau ordinat. Kemudian di sini ada dua buah titik ya. Ada titik A dan juga ada titik B. Ya. Jadi ada titik A dan juga titik B ya. Nah, kemudian titik A ini kalau kita lihat ya koordinatnya, titik A ini koordinatnya X1. Kemudian titik A ini absisnya adalah X1, ordinatnya adalah Y1. Berarti koordinatnya X1, Y1. Itu untuk titik A. Terus kemudian untuk titik B itu di situ dia punya koordinat ya X0, Y0. Karena kalau kita perhatikan di situ absisnya adalah X0, kemudian ordinatnya adalah Y0. Mungkin coba sambil saya coret-coret ya. Saya coba coret-coret untuk absis dan ordinatnya. Oke, jadi itu ya untuk absis dan ordinatnya. Jadi tadi ya titik A tadi, kalau saya tuliskan titik A itu dia koordinatnya X1, ya Y1 itu koordinatnya. Kalau titik B dia koordinatnya X0 dan Y0. Nah, ini kan titiknya ya. Kemudian titik A dan B bisa kita hubungkan dengan garis. Kita bisa menghitung jarak antara dua titiknya. Yaitu dua titik A dan B ini kan kalau kita tarik garis lurus itu kan kita punya jarak ya, jarak antara dua titik. Itu kita bisa hitung jarak AB dengan menggunakan rumus ini. Ini rumus itu nggak muncul dengan sendirinya ya, tapi ada konsep matematika di dalamnya. Jadi kalau kartografi itu banyakkan matematikanya ya, banyakkan ngitung-ngitungnya nanti dan menganalisa. Nanti mungkin kartografi kita agak lama ya. Bisa mungkin saya akan isi sampai 2-3 pertemuan mungkin ya untuk kartografi karena agak materinya perlu banyak penekanan gitu, dan mungkin kalau materi lain kayak materi geografi sosial atau fisik mungkin adik-adik bisa baca ya, jadi materinya kan tinggal dibaca gitu, tapi kalau kartografi itu mungkin perlu kita belajar ya, perlu kita bahas gitu. Nah, kita lihat jarak AB ya, itu X1 min X0 kuadrat ditambah Y1 min Y0 kuadrat, terus kemudian diakar. Ini ngakarnya nggak sekedar ngakar ya, tapi ini ada konsepnya. Konsepnya ini menggunakan konsep trigonometri ya. Jadi bayangkan adik-adik ya, kita punya suatu segitiga siku-siku seperti ini ya. Ini kan kalau konsep trigonometri kan begini ya. Jadi kalau kita punya ini kan sisi tegak ya, A kecil, ini saya kasih simbol B kecil, ini simbol C kecil. Maka nanti kalau kita hubungkan ya jarak masing-masing segitiga ini
kita bisa menggunakan prinsip Pitagoras ya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau adik-adik perhatikan, ini sisi C ini itu kan sebenarnya sama seperti itu ya. Jadi kan sebenarnya kalau saya gambar ini bisa menjadi sebuah segitiga. Seperti itu. Bisa jadi sebuah segitiga yang sisi C ini sebenarnya sama dengan AP ya. AP. Nah, ini kan berarti adalah C kecil tadi ya. Sisi C kecil ini sisi B kecil, ini sisi A kecil. Kan gitu. Nah, kemudian ini kan titik A kan punya absis, punya ordinat Y1 ya. Titik B punya koordinat Y0. Jadi A itu kan berarti segini ya. Ini kan segini adalah A ya. Segini itu adalah A. Itu kan sama saja segini ya. Gitu. Jadi sebenarnya A itu sebenarnya adalah selisih dari Y1 min Y0. Sementara yang B kan segini ya. Segini. Maka B itu kan sebenarnya segini nih. Jaraknya. Jadi B kecil itu sebenarnya adalah X1 dikurangi X0. Jadi makanya kemudian kalau misalkan ini saya bikin ya, ini kan seperti ini ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C itu kan jarak AB ini kan, jarak AB ini kuadrat sama dengan A kecil ini kan tadi ya, Y1 min Y0. Masukkan ya, Y1 min Y0. Dikuadratkan, ditambah, D-nya kan ini ya, X1 min X0 ya. X1 dikurangi X0. Nah, jangan lupa kurung tutup. Nah, kemudian AB kan berarti nanti kuadrat ini kan dipindah ke ruas kanan. Kuadrat dipindah ke ruas kanan, dia jadi akar ya. Akar Y1 min Y0 dikuadratkan ditambah dalam kurung X1 kurangi X0 dikuadratkan. Itu ya, itulah kenapa ketemu rumus seperti ini ya. Itu menggunakan logika-logika Pitagoras seperti itu. Nanti kalau keluar seperti ini di soal ya, adik-adik harus punya logika seperti ini ya, logika-logika koordinat kartesius dan juga ada beberapa formula-formula matematika yang nanti bisa dipakai. Jadi memang materi kartografi itu matematika banget gitu. Nah, itu adik-adik sekalian untuk menghitung jarak antara dua titik ya di koordinat kartesius. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep tentang azimut ya. Jadi soal mengenai azimut ini juga akan sering muncul ya di dalam soal KSN, geografi. Bahkan termasuk agak sering ya munculnya gitu. Jadi konsep azimut itu bicara tentang sudut ya, sudut dan arah nantinya. Jadi semisal kita punya dua buah titik ya di sini ya. Titik yang pertama itu titik A ya. Mungkin saya coba pakai warna lain ya biar kelihatan gitu. Pakai warna biru muda deh. Ini titik A ya. Ini titik A. Kemudian ini titik B ya. Ini titik B. Kemudian antara A dan B kan kemudian kita bisa tarik garis ya sehingga ada jarak lurus antara A dan B. Ini ya jarak AB ya. Nah, nanti kemudian kita bisa misalkan gini, misalkan sekarang saat ini kalau kita di peta ya, kita sekarang di posisi A. Kita sekarang di posisi A, kita mau tahu B itu sebelah mananya kita gitu. Jadi kalau kita sekarang di sini di titik A, B itu sebelah mananya kita sih gitu. Nah, itu kita bisa tentukan posisi B dari A. Jadi kita bisa tentukan posisi B dari A. Karena sekarang kita di A. Kita sekarang di A dan pengen tahu B-nya itu sebelah mana kita. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan azimut. Azimutnya kita sebut dengan azimut AB. Azimut AB. Kalau azimut AB berarti sekarang kita di A, kita mau tahu B itu sebelah mananya kita. Itu azimut AB.
Kalau semisal sekarang kita berada di posisi B sekarang, kita sekarang berada di posisi B, dan kita pengen tahu A itu sebelah mananya kita, A itu sebelah mananya B, maka azimutnya itu disebut sebagai azimut BA. Azimut BA berarti sekarang kita di B, dan kita pengen tahu A itu sebelah mana kita. Pengen tahu posisi A dari B itu sebelah mananya. Gitu. Itu ya, adik-adik sekalian ya. Jadi ini azimut ya. Dan azimut itu diukur dari arah utara. Jadi kalau semisal nih, azimut AB ya, azimut AB. Sekarang kita di A, berarti sekarang kita di A, kita buat dulu arah utara di A. Ini adalah arah utara di A. Sementara B itu kan ke arah sana ya. Sana adalah arah B. B-nya kan di sini kan. Berarti arah B kan ke arah sana. Nanti kita menghitung azimut itu dihitung dari utara, dihitung searah dengan jarum jam. Dihitung searah dengan jarum jam. Nah, sudut yang dibentuk ini itu disebut sebagai sudut azimut AB. Itulah azimut. Itu azimut AB. Sekarang kalau azimut BA, berarti kan kalau azimut BA, sekarang kita di B ya. Sekarang kita di B, kita bikin dulu arah utara di B ya. Ini arah utara di B. Kemudian arah A itu kan ke sana ya. Arah A kan ke sana. Arah A dari B kan ke sana ya. Nah, azimut BA kita hitungnya dari arah utara. Dari utara, kita hitung searah dengan jarum jam sampai menuju ke arah yang kita tuju. Nah, segini ya. Jadi sudut yang dibentuk sebesar ini itu adalah azimut BA. Atau ini ya, sudut ini kira-kira ya, kalau kita kira-kira pasti sekitar 270 lebih ya, sampai 300-an ya. Nah, itulah azimut BA ya. Nanti adik-adik kalau semisal ada yang bingung, jangan ragu ya buat nanya ya. Ini karena kalau nggak paham itu kalau baca buku tuh nggak bisa langsung paham ya. Jadi ini harus paham gitu. Jadi kalau semisal ada yang kurang dipahami ya, itu silakan ditanyain ya kalau ada yang kurang dipahami. Silakan untuk ditanyakan. Jangan ragu buat nanya. Nanti setelah ini kita akan lihat soal-soal kok. Lihat soal-soal kartografi yang pernah keluar ya. Jadi kita nulis utara di mana utaranya? Ya kita sesuai dengan ini ya, misalkan azimut AB ya. Jadi kalau azimut AB, berarti sekarang kita posisinya di A. Berarti kita bikin arah utara tuh di A. Tadi kan ini A ya, ini A, terus ini tadi B di sini. Kalau azimut AB, kita nanti bikin arah utaranya di A. Nah, ini arah utara di A. Baru kemudian kita lihat arah B kan ke sini ya. Nah, ini kan azimutnya ya. Ini kalau azimut AB. Sekarang kalau azimut BA, ini saya gambar lagi ya. Kalau azimut BA, maka kita bikin arah utaranya di B. Arah utara di B. Terus arah ke A kan arah sana ya, arah sini ya. Udah, ini adalah arah utara, ini adalah arah ke A. Azimutnya seperti ini. Dari utara, kita hitung searah dengan jarum jam. Sudutnya sampai ke arah yang kita tuju. Ini azimut BA. Jadi kita bikin utara itu di ini, di titik lokasi kita berada. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya adik-adik sekalian ya. Pokoknya kalau misalkan ada yang mau tanya, langsung boleh dengan nyalakan mic ya. Atau misalkan mau nuliskan pertanyaan di kolom chat, boleh silakan tulisin pertanyaan di kolom chat. Atau kalau misalkan kadang malu gitu ya, nanya, ya udah boleh kok nanya lewat grup juga bisa. Atau mau japri saya juga boleh silakan. Kalau japri saya, maaf kadang mungkin saya agak lama balas karena memang dari pagi ngajar ya kadang sampai malam gitu. Jadi memang kadang agak lama.
Nah, terus kemudian ya, kita selain bisa menentukan azimut ya, kita bisa menghitung. Jadi azimut ini sudutnya bisa kita hitung. Jadi sudutnya berapa itu bisa kita hitung. Meskipun kita bisa mengira-ngira ya. Jadi misalkan kalau sudut segini, wah itu mesti 100-an, 120, 110 atau mungkin 130. Bisa kalau kita ngira-ngira. Atau misalkan ini ya, kita kalau kira-kira kan bisa sekitar 300-an ya. Tapi kan kalau kira-kira itu kan tidak tepat ya. Kita bisa istilahnya bisa menghitung secara pasti ya berapa nilainya. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan kuadrat Kartesian ya, kuadran Kartesian ini. Jadi prinsip dasarnya seperti ini ya adik-adik semua ya. Jadi prinsipnya adalah ini ada 4 kuadran ya. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di kuadran 1 ini ada garis namanya garis 1. Sebentar saya coba pakai warna lain ya. Nah, ini namanya garis 1 ya. Garis 1 tuh seperti ini bentuknya. Dia di kuadran 1. Yang ini garis 2, dia ada di kuadran 2. Yang ini garis 3, dia di kuadran 3. Yang ini garis 4, dia di kuadran 4. Nah, kemudian di sini ada sudut ya, ada sudut segini. Ini namanya sudut alfa 01. Di sini ada sudut sebesar ini. Ini sudut alfa 02. Di sini ada sudut namanya sudut alfa 03. Di sebelah sini ada sudutnya alfa 04. Nanti sudut-sudut ini akan kita pakai, garis-garis ini ya, garis 1, garis 2, 3, dan 4, akan kita pakai untuk menghitung besarnya sudut di dalam koordinat kartesius. Dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, jadi dengan menggunakan rumus yang seperti ini. Jadi kalau kita mau menghitung ya, nanti kita menghitungnya kita harus tentukan dulu garisnya itu di kuadran berapa. Kalau semisal kebetulan garisnya itu di kuadran 1, maka nanti kita hitung dulu sudut alfa 01 kita hitung dulu dengan menggunakan persamaan ini ya, dengan persamaan ini, nanti X-nya itu akan positif dan Y-nya akan positif. Nanti kalau garisnya adalah garis di kuadran 1, maka azimutnya itu langsung kita memakai sudut alfa 01. Sudut alfa 01 akan otomatis akan menjadi itu ya, menjadi sudut azimut. Sekarang kalau kemudian misalkan garisnya ada di kuadran 2. Kalau semisal garisnya di kuadran 2, maka pertama kita ngitung dulu sudut alfa 02. Pakai rumus ini ya, X2 kurang S0 dibagi Y2 min Y0. Nanti X2 kurang S0 itu dia akan positif, Y2 min Y0 dia akan negatif. Dan nanti untuk azimut garis yang kedua, itu nanti rumusnya begini. Rumusnya adalah 180 derajat dikurangi alfa 02. Nanti akan ketemu azimut garis kedua. Atau kalau semisal azimutnya itu garisnya berada di kuadran 2. Sekarang kalau garisnya berada di kuadran 3, kita mencari dulu alfa 03. Alfa 03. Alfa 03 itu S3 kurang S0 dibagi Y3 kurang Y0. Ini rumusnya ya. Dan kalau garis alfa 3, itu nanti pembilangnya itu negatif, penyebutnya juga negatif. X-nya bakal negatif, Y-nya bakal negatif. Dan nanti cara kita mencari azimutnya, nanti kita menambahkan 180 derajat ditambah dengan alfa 03. Jadi alfa 03 ini nanti akan kita tambahkan dengan 180 derajat. Ketemulah azimutnya berapa. Kemudian kalau di kuadran 4 ya, di kuadran 4. Ini kita ngitung dulu alfa 04 nih.
kita hitung dulu alfa 04 dengan rumus X4 min X0, Y4 min Y0. Nanti X-nya bakal negatif, Y-nya bakal positif. Dan kalau udah kita hitung alfa 04, kita bisa masukkan ke rumus ini ya, buat dapat azimut garis yang keempat. Dengan cara 360 derajat kurangi alfa 04. Gitu. Jadi sebenarnya kalau adik-adik lihat rumusnya ya, kan sebenarnya sama ya. X akhir kurangi X awal dibagi Y akhir kurangi Y awal. Kan sama ya. Intinya sebenarnya kan sama. Tapi cuma perhatikan ini, perhatikan simbol-simbol ini. Kalau misalkan garisnya dia di kuadran 1, dia bakal positif semua. Kalau di kuadran 2, dia bakal positif dan negatif pembilang penyebutnya. Kalau di kuadran 3, dia bakal negatif dan negatif. Kalau di kuadran 4, dia bakal negatif dan positif. Dan juga hafalkan rumus ini ya adik-adik ya. Nanti garisnya di kuadran berapa, nanti azimutnya ngikutin ini, ngikutin rumus ini. Ya, ngikutin rumus ini. Gitu. Wah, ini sudah mulai agak rumit ya. Mungkin adik-adik ada yang berpikir, kok sulit ya, kok rumit ya, kok ini matematika ya. Nah, ini memang kebetulan Olimpiade Geografi itu, meskipun Olimpiade yang banyak hafalannya, tetapi juga ada ngitungnya loh. Ya, jadi jangan berpikir geografi itu cuma sekedar ngapal, tidak ya. Geografi itu nanti ada ngitungnya di bagian kartografi. Nanti juga ada ngitungnya di bagian demografi atau kependudukan. Jadi ada ngitungnya. Dan juga nanti ada analisa-analisa dari pengetahuan umum juga gitu. Jadi geografi itu sangat luas sekali. Nah, ini contoh soal yang pernah keluar ya, soal Olimpiade Sains Geografi tingkat provinsi, OSP ya, masih bernama OSM gitu, tahun 2014, nomor 41, ini contoh soal yang bagus sekali. Ada dua titik ya, titik pertama, titik A itu dia punya koordinat 100,100, titik B dia punya koordinat min 500, min 900. Ditanyakan azimut BA berapa, azimut AB berapa. Berapa derajat? Nah, ini yang kemudian adik-adik kita perlu itu ya, perlu hafal ya. Kita benar-benar perlu, bukan apa sih, maaf, kita perlu benar-benar teliti dalam menghitung dan menentukan azimutnya. Nah, caranya gimana ya? Caranya untuk mengerjakan soal ini? Yang pasti kita catat dulu ya, ini koordinat A, koordinat sekian, koordinat B-nya sekian. Gitu ya. Yang ditanyakan azimut BA dulu ya. BA dulu, baru kemudian AB. Kalau adik-adik ketemu soal seperti ini, silakan bikin dulu ilustrasinya dengan diagram kartesius. Jadi bikin dulu ya. Jadi kalau titik A itu 100,100 gambarkan ya, titik 100,100 itu digambarkan dulu. Tentunya adik-adik kalau bisa gambarnya pakai skala ya, pakai skala. Kalau adik-adik, sebenarnya kalau misalkan adik-adik bisa gambar dengan benar sesuai skala, maka adik-adik nanti bisa menentukan sudut pakai busur bisa. Ngitung sudutnya pakai busur bisa. Tanpa perlu ngitung pakai matematika gitu. Tapi itu adik-adik harus menggambar grafiknya dengan lebih pasti ya, lebih sesuai skala. Ini 100,100 titik A. Titik B itu minus 500, minus 900. Gambarkan di sini ya. Minus 500 ya, X-nya. Y-nya minus 900 ya. Ini minus 900. Ini minus 900. Yang ini minus 500. Ini kan berarti ini kan 100,100 ya. Gambarkan titik A di sini, titik B di sini. Kalau nanti azimut AB, berarti kan kita gambar utara di A. Kalau azimut BA, berarti kita gambar utara di B. Gitu. Ini garis ya, garis yang menghubungkan A dengan B. Menghubungkan A dengan B.
Nah, sekarang kalau azimut BA ya. Kalau azimut BA itu kan berarti kita bikin utara di P ya. Bikin utara di P. Arah utara di P kan ke sana ya. Arah A kan ke sana. Sesuai garis ya. Maka nanti azimutnya yang ini kan. Ini azimut BH. Sekarang kalau azimut AB, berarti kita bikin arah utara di A. Ini azimut BH ya. Sekarang kalau azimut AB, yang ini, kita bikin arah utara di A, kemudian arah B kan ke arah sini, ke arah sana. Maka kita hitung jarum utara sama dengan jarum jam. Ketemu segini. Ini azimut AB. Kalau yang tadi, azimut BH. Wah, mungkin kita bisa ngira-ngira, wah ini 60 nih, 60. Wah, ini berarti 100, wah, ini berarti 200 nih. Ya, kalau kayak gitu, kadang bisa salah ya. Seringnya bisa salah. Maka kita harus menghitung dengan tepat. Menghitung dengan tepat. Maka kalau biar pasti ya kita hitung pakai rumus ya. Gitu ya adik-adik ya. Pertama kita itu ya langkah awalnya. Ini kita belum hitung nih. Tapi yang penting ini harus adik-adik harus paham dulu nih. Konsepnya harus paham dulu. Biar bisa ngerjakan ini. Oke adik-adik, mohon maaf di tempat saya azan. Mungkin saya izin dengarkan azan dulu ya. Cuma 1 menit. Sambil dipahami ya, silakan ya. Nah, sekarang kita untuk menghitung azimut AB ya. Tadi kita udah tahu ya azimut AB itu yang mana ya. Yang mana azimutnya udah tahu ya kita ya. Sebesar itu ya azimutnya. Coba kita cek dulu azimut AB itu di pertama kan kita harus ngitung itu ya, hitung dulu alfa ya, alfa kita hitung dulu, alfa kita hitung dulu. Mungkin kita nggak tahu itu di kuadran berapa ya. Coba kita cek dulu deh. Ini kan A, ini kan B, ini kan B. Kalau kita cek dari sini, kalau kita cek itu akan mirip sekali dengan antara garis 1 atau garis 3 ya. Coba silakan adik-adik silakan cek. Lebih mirip garis mana ya? Ini ya, kalau garis tadi ya, azimut. Ini kan A, ini B ya. Nah, ini kalau kita cek garisnya, kan mirip antara kalau nggak garis 1, garis 3 ya. Miripnya. Kan kalau garis 4 kan begini ya, garis 4 sama garis 1 kan begini. Jelas beda ya garisnya ya. Jadi kalau nggak garis 1, garis 3, nanti kita pakainya kuadran 1 atau kuadran 3. Nah, kita hitung dulu nih. Kita hitung dulu alfanya berapa. Untuk alfanya, ya, untuk alfanya itu kita nanti menghitung dengan menggunakan rumus ini ya. Kita hitung dengan menggunakan X akhir per Y awal dibagi Y akhir per Y awal. Masukin aja X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Tadi kan A itu kan 100,100 ya. A itu kan 100,100 kalau nggak salah. Ini kan berarti X sama Y-nya ya. B kan tadi kalau nggak salah minus 500, minus 200 ya. Nah, nanti ini kan azimut AP ya. Berarti ini adalah awal, ini adalah akhir. Berarti ini adalah awal ya. Berarti ini X0, ini Y0, kan gitu. Yang ini akhir. Ini berarti X1 sama Y1 gitu. Nah, X1 kurangi X0 berarti kan minus 500 dikurangi minus 100 kan gitu ya. Y1 min Y0 berarti minus 500 dikurangi 100 gitu. Kan kalau kita lihat itu kan gini ya. Hasilnya ketemu minus 500 minus 100 kan berarti minus 600. Minus 900 dikurangi 100 itu minus 1000. Nah, coba kita cek adik-adik. Kalau kita cek, ini kalau kita cek, ternyata dia negatif ya, pembilangnya negatif, penyebutnya juga negatif.
sama-sama negatif. Nah, ini bisa jadi pertanda nanti. Ini di kuadran berapa? Kalau negatif sama negatif, itu dia di kuadran berapa? Cek aja di rumus tadi. Yang ini. Mana yang negatif sama negatif ya? Oh, ini negatif dengan negatif. Berarti perhitungannya dia di kuadran 3. Dia di kuadran 3. Gitu ya. Nah, ini kan baru ini ya, baru tangan alfa sama dengan minus 600 per minus 1000 ya. Kita kan mau cari alfa ya. Ketika kita mau cari alfa, sudutnya berapa? Berarti kita nanti pakai arkos tangan. Arkos tangan ya, arkos tangan dari min 600 per min 1000. Nah, ini ya, arkos tangan dari ini ya. Berarti arkos tangan dari minus dibagi minus kan berarti positif ya. 600 bagi 1000 berarti 1, 2, 3, 0,6. Nah, ini ntar ketemu angka 33,69. 33,69 derajat. Itu baru alfanya. Kalau kita mau cari azimut di kuadran 3, ini ya rumusnya, 180 derajat tambah alfa 03. Jadi pakai rumus yang azimut yang di kuadran 3. Azimut di kuadran 3, rumusnya ini tadi. 180 derajat tambah alfa 3. Jadi nanti cara kita cari azimutnya, ini ya, 180 derajat ditambah alfanya berapa? 180 ditambah ini tadi 33,69. Ketemulah ini 213,69. Inilah azimut AB. Angka pastinya ya 213,69 derajat. Angka pasti, tidak salah secara matematika. Oke, semoga bisa dipahami ya dari sekalian. Itu untuk azimut AB. Kalau ada yang belum paham, silakan untuk bisa ditanyakan ya kalau misalnya ada yang belum paham. Nah, ini kan azimut AB. Sekarang untuk hitung azimut PH. Sama, kita hitung dulu X1 min X0 dibagi Y1 min Y0. Cuma gini, ini kan titik A ya, ini kan tadi titik B. Karena sekarang kita azimutnya AB, maaf, azimutnya BA, berarti titik awal itu di B. Berarti B itu jadi titik awal, berarti jadi X0 Y0-nya. Gitu. Berarti minus 500, minus 200 itu jadi X0 Y0. Kemudian titik A itu jadi X1 Y1 yang 100,100. Jadi makanya nanti X1 kurang X0 berarti nanti 100 dikurangi minus 500. 100 dikurangi minus 500, hati-hati di sini. Minus ketemu minus, hasilnya positif ya. 100 ditambah 500, hasilnya 600. Kemudian Y1 min Y0, berarti 100 dikurangi minus 900. Tapi kan negatif kurang negatif, jadi 100 ditambah 900.000 ya. Dan ini kalau kita lihat, positif semua ya. Positif semua. Jadi kalau positif semua, berarti dia di kuadran berapa? Lihat di sini. Nah, positif semua berarti dia di kuadran 1. Ya, kuadran 1. Maka nanti kalau kita sudah ngitung azimut, maaf kita udah ngitung alfa, ntar alfanya akan langsung jadi azimut yang dimaksud. Jadi tanpa perlu kita kurangi, kita tambahkan gitu ya. Nanti alfanya akan langsung jadi azimut garis 1. Gitu. Jadi ya, kita hitung ya. Ini ya. Oh, ternyata mirip kayak tadi ya. Jadi kan tangan alfa sama dengan 600 per 1000. Atau tangan alfa sama dengan
0,6 ya. Kalau kita mau cari alfa, berarti kan arc cos tangan ya. Arc cos tangan tan min 1 dari 0,6. Sama kayak tadi ya, hasilnya 33,69 derajat. Nah, karena dia positif-positif ya, ini ya. Kan dia di kuadran 1 kan, garis 1 di kuadran 1. Maka nanti azimutnya langsung, azimutnya nanti sebesar alfa. Langsung 33,69. Itu azimut BA. Oke, itu ya adik-adik ya. Untuk azimut, silakan kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya, mumpung kita live dan saya bisa jawab langsung itu di forum ini. Jangan takut buat nanya, nanti kalau semisal kita nggak paham, malah justru kalau kita nggak paham, kita nanya, malah nanti kita jadi paham gitu. Daripada kita nggak paham, diam aja, terus nanti nggak pahamnya ke bawah terus ya, udah diulang lagi di rumah, masih nggak paham, besok masih nggak paham, nanti malah nggak paham terus jadinya gitu. Tapi syukur-syukur kalau bisa paham ya, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Silakan mungkin kalau adik-adik ada yang mau nyatet atau mungkin mau menelaah lebih lanjut ya, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi kalau kita kembali ke soal tadi adik-adik ya, itu jawabannya semua salah ya. Jawabannya semua salah. Karena tadi kan ketemunya tadi 33 azimut BA kan 33,69, azimut AP kan tadi 200 apa tadi 213,69 ya. Azimut AP BA-nya 33,69. Jadi soal yang tadi itu nggak ada jawabannya ya, beda jauh ya, nggak ada yang mendekati. Jadi semua jawaban itu nggak ada yang benar. Kayak gitu ya adik-adik, itu untuk soal tentang azimut nih. Semoga pada bisa ya. Oke, semoga pada bisa semuanya. Mungkin kita akan coba melihat soal lain ya, yang nanti dari soal kita bakal bahas gitu. Caranya, konsepnya gimana. Saya mungkin akan coba buka soal-soal KSN yang pernah keluar ya di tahun-tahun sebelumnya. Siapa tahu adik-adik ada soal yang mungkin mau dibahas, nggak apa-apa. Punya soal apa gitu berkaitan sama kartografi, mungkin nggak tahu jawabannya, nggak apa ya kita bahas, nggak apa. Oke, adik-adik, saya akan screen sharing ya. Oke, ini soal OSN ya, tahun 2017 bidang geografi. Coba kita lihat deh, apa namanya, kita cari yang ada karto-kartonya ya, dan mungkin yang ngitung-ngitung kayak apa ya. Oh, ini karto nih, ini karto. Coba kita sama-sama bahas ya adik-adik ya. Oke, saya zoom out. Oke, coba kita lihat adik-adik. Perhatikan peta topografi berikut untuk menjawab soal nomor 74, 75, 76. Oke, kalau kita lihat ya, ini besar ya, biar kelihatan. Kita sebenarnya suruh diminta mencari penampang topografi atau penampang melintang ya. Jadi ini kalau misalkan kita, ini kan kontur-kontur ya. Kontur-kontur ini kemudian akan bisa memperlihatkan topografi. Jadi keadaan berbukit-bukitnya, berlembah-lembahnya akan bisa kelihatan topografi dari garis-garis kontur ya. Kontur itu merupakan konsep mendasar di dalam kartografi ya. Semoga adik-adik sudah belajar ya tentang kontur atau tentang garis kontur ya. Nah, coba kita lihat adik-adik ini
ada peta kontur ya. Terus kemudian ada sayatan ya, sayatan dari titik X ke titik Y. Nah, kita kemudian diminta untuk mencari penampang topografi yang tepat antara X dan Y. Kalau kita sayat nih, kalau kita sayat, maka kemudian nanti penampang yang tepat seperti apa ya? Topografi yang tepat di sini. Oke, ini kalau kita lihat detik ya. Mungkin saya perbesar lagi biar kelihatan ya. Nah, kalau detik lihat ya, ini kan ada dua kontur yang tertutup ya. Sepanjang garis sayatan nih ya, ini kan kita fokus ke yang disayat nih. Ini kan dua kontur yang tertutup nih di sini. Satu di sini, satu di sini. Jadi di dekat X itu ada ini kan kontur tertutup. Ini kalau kita lihat nilai konturnya semakin ke sini, berarti dia semakin tinggi. Maka dia berupa bukit ya. Ini akan jadi berupa bukit. Terus kalau kita lihat ini kan kalau makin ke sini ini kan berarti semakin jadi bukit ya. Jadi bukit kemudian ini jadi kalau kita cek konturnya nilainya ini kan makin turun nih, makin turun. Ini kan nilai kontur dalam 1 meter ya. Ini kalau kesini kan dia makin turun nih konturnya nih, makin turun. Ini kan 100 ya, berarti dia makin turun. Jadi kalau mau digambarkan ya, sebentar saya akan pakai spidol. Nah, kalau misal kita mau bahas ya, bikin penamanya ini kan X, ini kan Y. Jadi kalau kita lihat konturnya ini kan dia kesini kan dia naik dulu ya, dia naik dulu dikit. Ini kan berarti ada bukit nih, ada bukit nih, ada bukit gini. Sebentar dia kan turun nih, turun. Nah kalau adik-adik cek ya, kalau adik-adik cek itu nanti ada lagi, ini ya, ini kalau adik-adik cek ya, ini kan kayak bukit lagi ya, kayak bukit lagi. Tapi adik-adik cek ya, ini kan kontur 100 ya, kontur 100 itu kan berarti nyampe sini nih. Berarti bukit yang ini itu tidak setinggi bukit yang ini. Jadi kalau misalkan pun ada bukit, kalau misal pun ada bukit ya, ada bukit itu nggak terlalu tinggi lagi gitu ya, nggak terlalu tinggi lagi gitu. Jadi bukit yang sebelah sini dekat X itu lebih tinggi dari bukit yang sebelah Y. Kira-kira gitu. Tinggal kita coba cari yang paling pas apa ya kira-kira ya. Ini kan Mon River nih. Ini kan berarti cekungan ya. Ini dia menunjukkan suatu Mon River nih. MP River. Kalau kita cek manakah yang tepat ya. Nah, ini masih salah. Ya, ini yang pilihan A masih salah. Kenapa? Karena yang sebelah X itu lebih pendek dari yang sebelah Y. Ini salah pasti. Jadi kan yang benar itu kan yang X itu kan lebih tinggi dia. Lebih tinggi daripada bukit yang sebelah Y. Ya kan? Nah, jadi ini pasti salah. Yang ini masih oke ya, ini masih oke nih. Kalau yang ini pasti salah ya. Kenapa? Karena cuma ada satu bukit. Padahal kan kita punya dua bukit ya. Berdasarkan kontur kan kita punya dua bukit. Karena ada dua kontur yang tertutup gitu. Nah, tinggal pilihan B dengan C. Yang benar pilihannya yang B. Kenapa yang C jadi salah? Apa yang bikin C salah? Karena yang C itu di sini dia datar. Ini datar ya, agak datar. Nggak mungkin kalau misalkan dia datar, maka di sini nggak akan ada kontur tertutup di sebelah X ini.
Padahal itu kan di dalam ini kan ada kontur tertutup ya. Ini berarti dia ada puncak nih, ada puncak. Berarti di sini nggak mungkin datar gitu. Gitu. Oke ya, ini kan sudah ada jawabannya yang di sini. Oke, gitu ya adik-adik ya untuk kontur ya. Nanti mungkin kita coba lihat lagi beberapa soal mengenai kontur ya. Nah, nomor 75, interval kontur peta tersebut adalah nanyakan IC ya, interval kontur atau kontur interval. CI ya, kontur interval. Jadi kontur interval itu merupakan interval antar garis kontur ya. Interval antar garis kontur. Selisih nilai antara garis kontur satu dengan yang lain. Selisih nilai antara garis kontur satu dengan yang lain. Sama nilai konturnya gimana? Bisa menilai konturnya gimana? Ya kita harus lihat ini ya. Kita coba cek nih. Nah, ini kan 300 nih. Nah, gini aja sih ya, gini aja. Ini kan kontur 100. Ini ada kontur 100 ya. Kontur 100. Ini kontur 200. Di antara kontur 100 dengan 200 itu ada 1, 2, 3, 4 kontur. Jadi ada kontur 200, ada kontur 100 ya. Di antara dua kontur itu yang kita ketahui nilainya ada 1, 2, 3, 4 kontur lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, kali kita harus kira-kira nih. Ini 200, ini 100. Berarti kemungkinannya ini 180. Ini 160. Ini 140. Ini 120. Jadi interval konturnya itu 20-20 ya. 20, 20, 20, 20, 20. Jadi interval konturnya itu 20-20 gitu. Ini gitu ya cara adik-adik ya. Itu kalau semisal kita menentukan interval kontur tapi dengan kita membaca peta itu, membaca garis konturnya. Kita bisa menilai garis kontur dengan cara menggunakan rumus. Mungkin adik-adik pernah kenal ada rumus ini ya. CI sama dengan penyebut skala dibagi 2000. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau kita mau menggunakan ini, itu kita harus tahu dulu penyebut skalanya berapa. Kalau kita nggak punya penyebut skala, kita nggak bisa ngitung kontur interval. Jadi kalau kita nggak punya penyebut skala, kita nggak bisa ngitung kontur interval. Maka caranya adalah kita memperkirakan nih. Memperkirakan. Jadi makanya untuk soal yang ini, itu coba 20 meter ya, kita memperkirakan. Coba kita ke nomor berikutnya ya. Dengan mengetahui interval kontur, maka skala peta adalah, nah ini kita perlu bisa pakai rumus nih. Tadi kan kita punya rumus ya, punya rumus CI sama dengan penyebut skala dibagi dengan 2000 ya. Tadi dari soal nomor 75, kita tahu bahwa kontur interval yang terbaca itu 20 meter. Kita tinggal masukkan ya, berarti 20 sama dengan penyebut skala dibagi 2000. Berarti penyebut skala sama dengan 2000 dikali 20 ya. 2000 kali 20 berarti kan 40.000 ya. Ini berarti penyebut skala, berarti kan skalanya 1 banding 40.000. Ini pembilang, ini penyebut ya. Jadi jawabannya yang D ini. Jadi pakai rumus seperti ini. Nah, seperti itu ya adik-adik sekalian. Semoga bisa dipahami.
Yaitu tadi soal tentang kontur ya. Nanti silakan adik-adik untuk dihafalkan ya rumus untuk menghitung CI kontur ya, kontur interval dan lain sebagainya. Konsep kontur, konsep topografinya itu membaca garis kontur gimana harus hafal ya, harus bisa. Kita lihat nih, ini sebenarnya bagian dari kartografi juga. Pada peta topografi skala besar, bila sebuah garis kontur memotong jalan, maka kenampakan garis kontur tersebut pada peta akan gimana? Oke, ini misalkan contoh ya, misalkan saya punya sebuah peta nih. Sebuah peta. Kebetulan ini misalkan nih garis kontur ya. Ini misalkan garis kontur nih. Garis konturnya. Misalkan nih kontur 500. Ini kontur 400. Kontur 300. Kontur 200. Terus bila sebuah garis kontur motong jalan, jadi bayangkan ya, misalkan ada sebuah jalan nih. Ada sebuah jalan, misalkan saya buat jalannya begini ya. Set ini jalan raya. Jalan raya. Saya pertebal ya. Ini jalan raya. Nah, ini jalan nih. Maka nanti, adik-adik sekalian, maka nanti, ya, akan garis kontur yang akan terlihat seperti apa? Jadi garis konturnya yang benar seperti ini, adik-adik, seperti ini. Jadi kalau di jalan ya, ini jalan, maka garis kontur yang akan melengkung ke arah elevasi yang lebih rendah. Elevasi yang lebih rendah itu kan yang ini ya, yang jual saya ke arah bawah ya. Maka nanti garis konturnya begini. Garis konturnya dia akan dibikin melengkung. Melengkung begini. Nah, ini yang 500 ya. Terus yang 400 begini. Melengkung ke arah yang elevasinya lebih rendah. Bagian ke bawah ya. Ini kontur 400. Terus ini ya, jadi melengkung ini. Nah, kontur 300. Kemudian ini jadi melengkung lagi ke arah yang elevasinya lebih rendah. Karena elevasi yang makin ke sana kan elevasinya semakin rendah. Ini jalan. Nah, gitu ya maksudnya adik-adik ya. Untuk nomor 77 ya. Besok kalau semisal ada soal yang model ini lagi harus bisa. Oke, silakan mungkin kalau ada yang mau mencatat terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke soal yang berikutnya. K78 ini soal mengenai sistem proyeksi ya, sistem proyeksi dari peta. Mungkin sekalian kita bahas ya tentang macam-macam sistem proyeksi yang ada di peta. Oke, sebentar saya bukan dulu materinya ya, sambil adik-adik silakan mau mencatat dulu ya.
Oke, kita akan bahas tentang proyeksi peta ya. Proyeksi peta, maaf ini I-nya malah ketinggalan. Oke, proyeksi peta. Jadi kalau kita sebenarnya punya ini ya, kita sebenarnya punya bentuk bumi ya. Kan bumi kan permukaannya kan permukaan bola ya, sebenarnya bola. Dan kita harus menggambarkan permukaan bola itu dalam suatu bidang yang datar. Permukaan bumi kan sebenarnya tidak datar persis, tapi dia melengkung ya, karena bentuk bumi yang hampir menyerupai bola itu. Maka kalau misalnya kita punya jeruk nih, kita punya jeruk atau kita punya apel, kita kuliti ya, kita kuliti. Kemudian kulitnya kita datarkan itu, nanti hasilnya begini. Akan ada daerah yang bolong-bolong ini ya, daerah yang kosong-kosong ini. Wah, tempat yang seperti ini itu yang kalau kita bikin peta kan gimana kita bikin biar yang kosong-kosong itu nggak kelihatan gitu ya. Nah, itulah kemudian kita proyeksikan. Supaya kita bisa menyajikan semua unsur-unsur di permukaan bumi pada suatu bidang datar. Kita transformasikan dia, kita rubah, kita transformasikan dengan menggunakan rumus-rumus matematis. Yang pertama kita punya ya yang namanya proyeksi silinder. Sebentar ini agak hilang tulisan proyeksi silinder ini. Nah, oke, dengan ini beberapa proyeksi ya. Berdasarkan bidang proyeksi itu kita punya namanya proyeksi silinder, kerucut, azimutal, ada 3. Jadi nanti berdasarkan bidang proyeksi ya. Jadi bidang proyeksi itu bidang yang digunakan untuk memproyeksikan. Kan kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat ini kan ini kita sebut sebagai bidang proyeksi nih. Yang ini ya. Yang ini bidang proyeksi nih. Bidang buat memproyeksikan. Nanti permukaan bumi akan diproyeksikan dalam bidang datar ini. Ini kalau semisal kita menggunakan proyeksi silinder yang ini. Jadi kalau proyeksi silinder kita menggunakan silinder atau seperti menggunakan tabung atau silindris ya, cylindrical surface silinder. Ada proyeksi kerucut. Kalau kerucut itu konikal, kita menggunakan bentuk kerucut bidang datar tapi dari kerucut. Kemudian kalau azimutal itu begini, azimutal flattenable surface. Jadi ini kalau kita proyeksikan datar jadi begini. Akan jadi seperti itu. Kalau konikal dia bakal begini, konikal. Dia bakal begini kalau konikal. Kalau silindris itu dia bakal begini. Bentuk dari proyeksinya. Nah, kalau berdasarkan proyeksinya didasarkan pada kedudukan sumbu simetri, itu nanti ada proyeksi azimutal yang normal. Kalau yang normal itu seperti ini ya. Jadi ada azimut, tapi yang normal. Ada yang transversal, ada yang miring. Kalau azimut normal, berarti dia bidang datarnya tuh nanti nyentuh kutub ya. Kalau transversal, nanti bidang datarnya menyentuh ekuator. Kalau azimutal miring, nanti bidang datarnya menyentuh lintang menengah.
Kalau kerucut nanti ada kerucut normal. Kalau kerucut normal begitu ya. Kerucut normal, kemudian ada kerucut transversal. Kerucut transversal, berarti kalau kerucut transversal begini ya. Nyentuhnya di lintang menengah. Kalau kerucut transversal, dia nyentuhnya seperti ini nyentuhnya. Sama-sama di lintang menengah, tapi bentuk kerucutnya beda. Ini pusat kerucutnya di kutub. Kalau ini pusat kerucutnya dia dari ekuator. Kalau kerucut miring, ini begini ya, miring ya. Nah, jadi pusat kerucutnya justru di lintang menengah. Kemudian kalau silinder ya, ada silinder normal. Berarti nanti bagian ekuator yang nyentuh tepian silinder. Kalau silinder transversal, berarti kutubnya yang nyentuh silinder. Kalau miring, berarti nanti lintang menengah yang nyentuh silinder. Nah, itu jenis-jenis proyeksi berdasarkan kedudukan dari sumbu simetri. Oke, itu kedudukan berdasarkan sumbu simetri ya. Nah, ada lagi kalau azimutal itu kita bisa bagi berdasarkan beberapa hal. Ada proyeksi genomonik, stereografik, dan ortografik. Jadi kalau proyeksi yang genomonik ya ini yang A. Jadi nanti pusatnya itu ada di sini ya, di V ini. V ini ada di pusat lingkaran. Jadi kalau genomonik ini V-nya di pusat lingkaran. Ini kan ada lintang nih, ada 0, ada 30, 60, dan 90. Ntar kita tarik garis. Ini kan bidang proyeksi ya, ini bidang proyeksi nih. Saya gambar lagi ya, ini bidang proyeksinya. Maaf kalau agak miring saya. Ini kan tadi kan lingkaran buminya ya. Ini pusatnya V. Nanti kan ini lintang 30 nih. Ini lintang 30. Ini lintang, misalkan lintang 60 nih. 60. Ini lintang 90 di sini kan, pas. Nah, nanti untuk proyeksinya itu nanti ini kita tarik garis dari pusatnya V. Ini kemudian kita tarik ke arah D30 yang tepat di permukaan bumi. Dan ntar kita tarik garis terus lurus sampai nyentuh ini ya, sampai nyentuh ke bidang datar. Maaf ini saya kurang besar gambarnya. Ini bidang datarnya saya tambahkan ya. Saya tambahkan nih bidang datarnya nih. Nah, nanti kita proyeksikan sampai ke sini nih, sampai ke sini. Nah, ini akan jadi nanti lintang 30. Kalau yang proyeksi lintang 60 nanti begini. Nah, kita bikin dia menyentuh ini ya, menyentuh ini. Teruskan garisnya lurus nyampe ke bidang datar. Ini berarti 60. Yang sini juga sama. Nah, lewatin ini ya, sampai ke sini 60. Kalau 90 berarti tinggal ke atas. 90. Seperti ini ya, ini bidang proyeksi yang datar ini. Ini namanya genomonik. Sebenarnya prinsipnya sama ya dengan genomonik, tapi kalau stereografik itu begini. Kalau stereografik itu dia bidangnya lebih kecil ya. Kalau yang A itu lebih lebar. Sama-sama tapi kenapa kok bisa seperti itu ya? Kalau yang stereografik itu kita proyeksinya itu bukan dari V, tapi kita berlawanan ya. Jadi kita proyeksinya itu dari sini, dari bidang datarnya. Dari bidang datarnya kita proyeksi ke arah V. Dan V-nya, ini V-nya dia di pusat lingkaran ya, kalau genomonik ya. V-nya di pusat lingkaran. Tapi kalau di sini, V-nya atau pusatnya itu di titik sini. Nah, ini titik V-nya. Itu bedanya genomonik sama
stereografik. Pertama V-nya itu di sini, kalau stereografik. Makanya akan menyebabkan kalau stereografik nanti dia tidak selebar yang gnomonik. Ini kan lebih lebar ya, bidang proyeksinya. Kalau ini bidang proyeksinya bakal lebih kecil. Itu stereografik. Ya, tapi prinsipnya sama ya. Cuma beda peletakan V-nya itu. Peletakan titik pusat dari awal proyeksi. Kemudian kalau proyeksi ortografik ya, kalau proyeksi ortografik itu gini ya, titik V itu nggak satu. Kalau ini kan tadi gnomon ini kan titik V kan satu ya di tengah lingkaran. Kalau di sini titik V-nya itu satu di sini, di ujung lingkaran yang sebelah sini nih. Nah kalau ini titik V-nya banyak. Ini titik V, titik V, titik V, titik V, titik V. Jadi titik V-nya tidak satu, tapi banyak. Dan ini diproyeksikan lurus ya, lurus memotong ya. Jadi kalau di lingkaran, maka titik V-nya memotong ini. Ini kalau 0, ini kalau 30, ini kalau 60, ini kalau 90. Ya, seperti itu. Sampai dia ngenain bidang proyeksi. Ini bidang proyeksi. Gitu. Itu namanya proyeksi ortografik. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi silakan pahami yang 3 macam proyeksi azimutal ini ya, dari gnomonik, stereografik, kemudian sampai ke ortografik. Kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain, jangan sampai malu ya, silakan ditanyain. Tapi emang sering kadang gitu ya, sering kalau pas pelatihan itu kadang mungkin belum ada ide buat nanya gitu. Nanti kemudian selesai pelatihan dibuka-buka lagi, baru sadar ada yang mau ditanyakan. Nanti nggak apa kalau misal pasca pelatihan, silakan manfaatin grup itu ya kalau misalkan buat nanya. Nanti kalau saya sudah luang, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat grup chat grup itu. Oke, itu ya adik-adik sekalian, adik-adik sekalian dari MKKS kita ini kan kita 2,5 jam ya, 2,5 jam. Jadi apa namanya panjang ya, panjang. Jadi mungkin kita bakal itu ya, bakal ada istirahat ya. Ini kan sudah 3:30, sudah 1,5 jam. Nah, mungkin kita istirahat ya sebentar ya. Mau untuk peregangan badan ya, untuk mungkin yang mau minum ya. Sebenarnya minum sekarang boleh aja, nggak ada masalah, minum kapanpun boleh. Tapi mungkin mau ambil minum mungkin atau mau ke toilet ya, silakan kita istirahat break sebentar. Baik, yang mungkin mau sholat asar dulu silakan, mau mungkin ke toilet dulu silakan, atau misalkan mau peregangan badan ya, saya beri waktu maksimal sekitar 10 menit sampai maksimal banget 15 menit ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan kembali. Oke, kita istirahat untuk sholat asar dulu ya. Terima kasih. Oke, ini kalau berdasarkan kedudukannya, bidang proyeksi itu nanti ada tangan dan sekan. Kalau nanti tangan itu nanti dia betul-betul disentuhkan dengan bidangnya permukaan bumi ya. Itu kalau tangan. Tapi kalau sekan itu nanti dia ditembus ya. Jadi nanti seolah ada garis yang menembus dari ini ya, menembus dari permukaan bumi. Nembusnya tuh dari sini ke sini ya. Jadi ada sekian tuh ditembusnya segini. Itu sekan. Tapi yang sekan ini jarang ya. Sekan ini jarang. Memang kebanyakan kita menggunakan sistem tangan. Jadi betul-betul sesuai dengan apa yang di bidang proyeksi langsung dia nyentuh permukaan buminya.
Kemudian kalau berdasarkan kedudukan, itu kalau ini berdasarkan kedudukan proyeksi ya, bidang proyeksi. Jadi ada bidang proyeksi yang nyentuh permukaan bumi dan kemudian menembus permukaan bumi. Ada tangan, ada sekan. Nah, kalau berdasarkan ketentuan geometri yang dipertahankan, itu nanti ada proyeksi equidistan, equivalen, dan konform. Mungkin kalau adik-adik yang belajar peta sudah tahu ya, equidistan, equivalen, konform itu merupakan syarat-syarat dari peta. Ya, jadi kalau konform, equidistan, equivalen itu kan syarat peta, di mana kalau konform itu kan bentuk di peta harus sesuai dengan bentuk yang sebenarnya. Equidistan itu kan berarti jarak di peta harus sesuai dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian equivalen ya, jadi kalau equivalen itu jadi berkaitan dengan volume, berkaitan dengan besaran, luas, dan semacamnya itu harus sesuai dengan yang sebenarnya di lapangan. Nah, kalau proyeksi yang equidistan, equivalen, jadi bentuknya itu nanti disesuaikan dengan bentuk sebenarnya. Jadi semisal kalau bentuknya bukit ya nanti di dalam peta proyeksinya tergambar bukit. Kalau misalkan luasnya sekian ya berarti nanti di peta luasnya juga sekian dengan skala seperti itu. Nah itu kalau berdasarkan ketentuan geometri yang dipertahankan. Nah, coba kalau kita lihat ya, coba kalau misalkan kita lihat dari soal tadi, kalau kita lihat dari soal tadi, sebentar saya buka dulu. Kalau kita lihat dari soal tadi ya, ini lambang PBB ya, mungkin pernah lihat ya lambang PBB ya. Lambang PBB itu menggunakan sistem proyeksi apa? Jadi memang proyeksi yang dipakai itu zenital. Jadi kalau dikit-dikit itu kan lambang PBB kan begini ya. Jadi kalau benua Asia ya, mantap gini. Sebentar mungkin Afrika gini. Sebentar Eropa ya, Eropa ya. Di Amerika, di Amerika. Nah, jadi itulah apa namanya lambang PBB ya. Silakan dilihat tadi itu peta yang sesuai dengan lambang PBB itu adalah proyeksi zenital. Gitu. Oke, itu adik-adik ya. Mungkin coba kita cari soal lain yang berkaitan dengan karto ya. Ya, kita lihat ini 2017, ya, kita lihat soalnya yang ada karto-kartonya. Oh, ini nomor 63 ya. Nomor 63. Pada gambar di bawah ini, seseorang di titik A dengan menggunakan kompas membidik ke arah aliran sungai. Ini kelihatan ya, ini Bukit Dago. Terus ada sungai ya. Titik A-nya di sini, ini titik A. Ini sungainya Sungai Citarum ya. Citarum dia berarti mengarah ke laut ya. Lautnya di sini, ini kan berarti laut ini pantai ya. Arah utara ke atas. Seseorang di titik A, berarti ada orang di sini ya. Ada orang di titik A dengan menggunakan kompas membidik ke arah aliran Sungai Citarum dan Bukit Dago. Dilihat dari titik A, maka aliran Sungai Citarum dan Bukit Dago mengarah kemana? Gampang ya ini ya, kan kalau kan bukit ya, berarti kan dataran yang lebih tinggi. Di sini ada laut. Ya masih kalau sungai, aliran sungai kan dia akan mengarah ke tempat yang lebih rendah dan akan bermuara sampai ke laut kan seperti itu ya. Jadi karena lautnya di sini ya, ini kan berarti nanti muaranya di sini.
maka arah aliran Sungai Citarum berarti kan relatif kan ke arah sana ya, arah aliran Sungai Citarum. Ya udah, kita kan tinggal pakai orientasi arah ya, sana utara, sana timur, sana barat, sana selatan. Tapi kalau ke arah sana, ini kan arah barat daya ya. Jadi aliran Sungai Citarum itu dia ke arah barat daya. Kemudian arah kan yang ditanyakan dua ya. Jadi dari titik A, maka aliran Sungai Citarum dan Bukit Dago. Nah, berarti kan ini kan titik A ya. Bukit Dago kan berarti ke sana ya, Bukit Dago. Berarti ke arah sana kan? Sorry. Bukit Dago berarti nah, ke arah sana ya. Berarti kan kalau ke arah sana kan ke arah timur laut kan. Berarti aliran Sungai Citarum ke arah barat daya, kemudian ke Bukit Dago ke arah timur laut dari titik A ini. Gitu. Gampang ini ya. Gampang sekali. Tidak sulit. Nah, semoga bisa ya adik-adik sekalian. Kita lihat ke nomor 64. Pada proses pembuatan sertifikat tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR ya. Sebelum dikeluarkan sertifikat perlu dilakukan pengukuran untuk memperoleh peta kadaster. Ya, peta kadaster itu peta untuk pendaftaran tanah. Jadi kalau kita misalkan mau membuat sertifikat tanah itu kan tanah yang kita sertifikatkan kan mau kita kan kemudian akan kita petakan ya, akan dipetakan oleh pihak BPN sehingga kita bisa tahu tanahnya bentuknya bagaimana, seperti itu kita jadi bisa tahu batas-batasnya sampai mana kan kita bisa tahu. Itu peta kadaster ya, peta kadaster itu peta yang skalanya tuh sangat besar ya, skalanya sangat besar gitu. Jadi betul-betul menggambarkan lokasi tanah yang sangat sempit gitu. Itu peta kadaster. Nah, skalanya berapa? Jadi kalau peta kadaster itu ya skalanya betul-betul sangat besar. Peta yang skalanya sangat besar itu kan berarti dia angkanya sangat kecil ya. Kan untuk menggambarkan bidang-bidang tanah, maka skalanya sangat besar sekali. Ya, peta kadaster itu skalanya 1:100 sampai 1:500. Jadi 1 cm di peta itu menggambarkan 500 cm di lapangan atau sebesar 5 meter ya di lapangan. Atau 1:1500, berarti 1 cm di peta sama dengan 1.500 cm di lapangan ya, atau sebesar 15 meter di lapangan. Gitu. Kalau seperti ini, silakan dihafalkan adik-adik ya, peta skala kecil itu berapa, skala sedang, skala besar, peta kadaster gitu ya, silakan dihafal-hafalkan. Nah, coba kita lihat di sini ya adik-adik ya, untuk soal yang 65. Dari peta di bawah ini, mata pencaharian masyarakat di desa maju, desa yang banyak penduduknya, dan desa yang penduduknya banyak menanam kelapa sawit adalah oke, ini berarti kalau kita lihat ya, Desa Maju, Surya, Desa Bulan, Desa Flora. Mata pencarian Desa Maju dan desa yang penduduknya banyak menanam kelapa sawit. Kalau berarti kan ini yang pertama ya, mata pencarian di Desa Maju. Desa Maju kita lihat ya, ini kan kalau kita lihat petanya kan ini kalau kita lihat dia banyak sawah ya, banyak sawah. Kemudian ada ini ya, ada kalau kita lihat ini simbolnya atau simbol ini ya, jalan ini tadi jalan raya ya, jalan raya. Jadi ini kalau kita lihat kebanyakan tuh sawah ya, sawah ini sawah ini rumah ya, rumah itu yang kota tuh rumah. Jadi kalau kita lihat karena banyak sawah ya, maka
kemungkinan besar penduduk desa maju ya dia bertani di sawah. Kemudian ini yang itu mata pencarian ya, jadi kemungkinan bersawah. Jadi kemungkinan bersawah ya, ini ada bersawah. Nggak mungkin kalau mata pencariannya menanam kelapa sawit, pasti simbolnya kelapa sawit ya, pasti di desa maju. Kemudian desa yang banyak penduduknya. Coba yang banyak penduduknya pasti kan dia yang rumahnya banyak ya. Coba kita cari yang rumahnya banyak nih, mana ya? Sini ya, ini rumahnya banyak ya, desa Surya ya. Kalau kita hitung nih kotak-kotaknya lebih banyak daripada kotak di desa maju, kotak di desa bulan, atau di desa Flora ya, banyak kan di desa Surya. Maka yang banyak penduduknya itu adalah desa Surya ya. Kemudian desa yang penduduknya banyak menanam kelapa sawit, ya udah berarti lokasinya akan banyak kelapa sawit. Ya, akan banyak kelapa sawit. Jadi kalau banyak kelapa sawit berarti yang mana ya? Yang ini ya. Ini ya, ini kelapa sawit nih. Ini desa Flora banyak kan, kalau ini kan cuma satu ya di desa Bulan ya. Ini desa Flora yang banyak menanam kelapa sawit penduduknya. Karena banyak kelapa sawit. Ya, jawabannya yang D. Gampang ya, ini kan cuma tinggal baca peta gitu. Tidak ada problem ya, tidak ada masalah. Oke, coba kita cari soal lain berikutnya. Ini ada soal tahun 2015. Ini menarik sekali nih. Ini 70 ya. Ini soal kartu nih. Lihat gambar di bawah ini. Di mana terdapat titik P dan Q yang mewakili posisi dengan bujur tertentu. Ini ada dua titik ya, ada titik P di sini ya, ini titik P, titik Q di sini nih. Nah, manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar tentang posisi P dan Q ya? Nah, ini kita cek nih. Titik P ini kan kalau kita lihat ini kan P itu dia bujur ya, ini kan bujurnya 60 derajat. West kan berarti bujur barat ya, gitu ya. Bujur barat. Kalau Q, lokasi Q itu dia, kalau kita cek bujurnya nih garisnya nih, itu 60 derajat east, berarti 60 derajat bujur timur. Antara P dan Q ya, kalau kita lihat dia beda bujur. Bujur nolnya kan di sini karena ini Greenwich ya, Greenwich Mean Time atau bujur 0 derajat. Nah, karena ada bujur barat dan bujur timur, maka antara bujur timur sama bujur barat pasti yang duluan ya, yang waktunya duluan itu adalah bujur timur ya. Jadi pasti bujur timur itu waktunya duluan ya. Duluan waktunya. Dibandingkan bujur barat itu belakangan waktunya. Nah, kita coba cek ya. Ini kan manakah yang waktunya itu yang P itu yang Q itu duluan ya, yang Q itu duluan. Coba yang A ya. P itu hari Senin 8 pagi. Q itu sudah hari Selasa.
Masih oke ya, masih oke. Jadi kan Q itu kan duluan ya, berarti kan yang Q sudah hari Selasa, yang P masih hari Senin. P itu kan belakangan. Berarti yang A bisa kita pilih nanti. Coba kita simpan dulu. Kalau pilihan yang B, lokasi P itu hari Kamis 10 pagi, kemudian lokasi Q itu jam 6 pagi hari Jumat. Berarti jelas Q itu duluan ya. Q itu lebih duluan, Jumat duluan daripada P yang masih hari Kamis. Yang P masih bisa kita pilih ya. Coba yang C, lokasi P itu hari Minggu, lokasi Q masih hari Sabtu. Kebalik ya, berarti ini kan tadi P duluan daripada Q. Salah ya. Karena kan lokasi Q yang duluan waktunya, lebih cepat waktunya dibandingkan P yang lebih lambat. Karena dia bujur barat. Yang C salah, kebalik ya. Yang D itu P itu hari Selasa, lokasi Q hari Rabu. Oke, masih logis ya. Masih bisa kita pakai. Coba yang E. Yang P itu hari Rabu pagi, yang Q itu hari Rabu siang ya. Rabu pagi, ini Rabu siang. Tapi yang Q masih lebih duluan ya. Oke, masih oke. Jadi yang C kita eliminasi ya. Yang C kita eliminasi. Masih bisa kemungkinan A, B, D, E. Kemungkinan. Nah, caranya biar kita bisa tahu, kita harus cari tahu selisih waktu. Selisih waktu antara P dengan Q itu selisih waktunya berapa lama. Nah, kita bisa menghitung itu. Selisih waktu antara P dengan Q. Dengan menggunakan selisih bujur. Kalau kita lihat dari P ke 0, ini kan berarti ini bujurnya, ini bujur 0 ya. Bujur 0. Ini kan berarti bujur 60 derajat barat, west. Dan ini bujur 60 derajat timur, east. Berarti ada selisih bujur sebesar ini. Selisihnya. Berarti kan ini 60 ke 0, berarti kan 60 ya. 60 tambah 60. Berarti dari sini ke sini, itu ada selisih bujur 120 derajat. Ada selisih bujur 120 derajat. Nah, kalau dua lokasi berbeda waktu sebesar 1 derajat, maka selisih waktunya itu sebesar 4 menit. Jadi kalau ada suatu lokasi yang beda bujur 1 derajat, maka selisih waktunya sebesar 4 menit. Gitu. Maka kalau kita punya sebesar selisih bujur sebesar 120 derajat, maka selisih waktunya 120 dikali 4 menit. 120 kali 4 itu berarti 240 tambah 240 berarti 480 ya. 480 menit. Ini coba kalau kita buat jam ya. 1 jam kan 60 menit, berarti kita bagi 60. Jadi 8 jam ya. 8 jam. Jadi selisih waktu antara P dan Q ya, P dan Q itu selisih waktunya 8 jam. Coba kita cek antara A, B, D, E, mana yang selisihnya 8 jam. Coba yang E, yang ini kan 845 dengan 1415. 8 tambah 8 jam deh. Harusnya kan 16 ya. Nah, ini udah salah nih, kurang nih. Kurang dari 8 jam ini. Jadi yang E itu salah. Yang E itu salah ya. Saya coret. Yang C tadi jelas salah yang C. Kemudian coba yang ini ya yang A ya. 845 sama 1415. Coba ini 845 Senin ya, Senin pagi sama Selasa siang. Senin pagi sampai ke Selasa siang itu kan berarti sudah 24 jam lebih ya. Senin pagi sama Selasa siang itu kan selisihnya sudah 24 jam lebih. Padahal selisihnya P dan Q itu 8 jam aja. Nah, berarti yang A salah ya. Yang A salah, karena yang A ini selisihnya lebih dari 24 jam. Pilihannya tinggal B sama D. Coba yang B. Kamis jam 10 sama Jumat jam 6 pagi. Selisihnya berarti jelas 12 jam lebih ya, 18 jam malah. Salah ya yang B ya, karena selisihnya sekitar 18-an jam.
Coba ini ya, yang D ya. Yang lokasi P itu jam 22.30 Selasa. Lokasi Q itu 06.30 Rabu. Jadi Selasa malam dengan Rabu pagi. Coba 22.30 ya. Tambah 8 jam deh. Tambah 8 jam. Ini kan berarti setengah 11 malam ya. 6 jam kan berarti setengah 5 pagi. Tambah 2 jam berarti kan setengah 7 pagi ya. Pas ya. Selisihnya 8 jam. Ya, jadi jawabannya yang D. Yang selisihnya 8 jam. Gitu ya, jawabannya yang D. Oke, gitu ya adik-adik ya. Semoga bisa ya dengan soal bermodel seperti ini ya. Silakan kalau ada yang mau dicatat terlebih dahulu ya. Sebelum kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Oke, sebentar, maka Dian. Oke, 71. Ini 71 nggak ngitung, tapi menganalisis ya. Pernyataan yang paling tepat tentang manfaat peta topografi bagi geograf. Jadi kita harus menganalisis ya. Manfaat peta topografi. Yang pasti coba kita lihat ya. Peta topografi itu kan hanya menggambarkan kondisi topografi ya. Kondisi fisik berupa lekuk-lekuk permukaan bumi. Berbentuk seperti apa lekuk-lekuknya. Jadi dia hanya menggambarkan itu, tidak menggambarkan manusia, tidak. Jadi kalau gambaran dari fisik dan manusia salah, salahnya di manusia ini. Topografi itu tidak menyajikan informasi tentang manusia, budayanya atau perilakunya atau aktivitasnya tidak tergambar di sini. Jelas ya? Karena topografi mempunyai informasi yang penting dari fenomena alam. Fenomena alam ini, kalau fenomena alam itu juga sepertinya kurang ya, kurang. Jadi kalau fenomena alam itu kan misalkan gunung api meletus, tsunami itu ya, gempa bumi, itu kan juga fenomena alam kan, longsor. Ya tidak tergambar secara langsung di dalam topografi, tidak. Jadi ini rancu di fenomena alam itu rancu sekali ini. Jadi tidak tergambar secara langsung ya di dalam peta topografi. Terus yang C, menyajikan informasi penilaian untuk membantu geograf mengerti lebih baik tentang hubungan antara lingkungan fisik dan sosial.
Ya salah ya, sosial salah ya tidak. Mencatat perubahan lahan. Jadi kalau kita bicara topografi itu kita tidak bicara lahan. Jadi kalau yang mencatat perubahan lahan ya peta tata guna lahan. Ya misalkan dulu sawah sekarang jadi pemukiman. Dulunya misalkan daerah ladang sekarang berubah jadi daerah perkotaan. Itu kan berarti perubahan lahan. Di dalam peta topografi nggak tergambar itu tentang tata guna lahan atau penggunaan lahan itu tidak tergambar. Jadi yang ini salah ya. Perubahan lahan itu tidak ada. Ya, yang paling mungkin ini ya, memberikan gambaran posisi horizontal dan vertikal dari suatu wilayah. Maksudnya kita bisa tahu nih, secara vertikal tuh bentuknya gimana, topografinya, apakah datar, apakah bukit, lembah, atau apa ya, bisa tergambar topografinya. Jadi kita tahu sayatan-sayatannya, kita bisa tahu. Jadi posisi horizontal dan vertikal di suatu daerah tentang lingkungan fisik ya, fisik. Gitu. Yang lebih tepat jawabannya. Tujuh puluh 72 ya sekarang ya. Silakan coba adik-adik untuk memperhatikan dulu soal nomor 72 ini. Ini soal tentang peta ya. Di soalnya diminta untuk mencari tahu tinggi dari titik P. Titik P itu kebetulan ada konturnya dan kita diminta untuk mencari tahu dan menghitung ya. Itu titik P itu di ketinggian berapa tuh, berapa meter dari permukaan air laut. Coba gimana? Mungkin ada yang punya ide ya. Silakan atau mungkin mau coba ngerjain dulu, menganalisa dulu. Silakan saya beri waktu ya. Sebelum kita bahas itu ya. Pahami petanya ya, pahami konturnya, pahami nilai dalam kontur itu ya. Kemudian diperkirakan ya, itu ada data pendukung atau itu ada interval kontur interval 50 meter. Sebenarnya meskipun nggak ada data ini ya, tulisan ini, kita dari peta bisa tahu kok C-nya berapa dengan nilai. Oke, bisa ya. Oke, semoga bisa ya. Ini berarti kan kontur 0 ya. Ini kan laut nih ya. Ini laut nih. Ini laut ya asumsinya nih. Karena kan kosong ya. Ini kan berarti perairan ya, laut. Berarti ini batas antara daratan dengan lautan itu dia kontur 0. Konturnya 0. Ya, kontur 0 ini kontur 50 meter ya. 50. Terus tiba-tiba kontur berikutnya 100. Tapi udah jelas ya bahwa CI-nya 50 meter. Karena kan ini 0, dari 0 50, dari 50 100. Berarti kan jelas kalau selisih interval itu 50-50. Kalau udah 100, ini kan 100 ya, 100. Tapi ini kan 150, ya kan? Tapi ini 200. Terus berarti ini 250. Berarti ini berarti 300. Maka titik P ini berarti 350. Itu berarti konturnya adalah titik P itu 350 meter dari permukaan laut. Jawabannya yang D. Itu ya. Jadi semoga bisa semua. Silakan kalau ada yang mau mencatat atau mau uh, menelaah lebih lanjut ya.
Oke, ini soal nomor 72. Sekarang kita ke soal nomor berikutnya ya. Nomor 73, nah ini kita harus ngitung nih. Kita harus ngitung. Ini berkaitan dengan perhitungan jarak miring. Nah, perhitungan jarak miring ini kita bisa menggunakan prinsip-prinsip matematika dan kartografi yang sudah kita pelajari ya. Coba saya beri waktu untuk adik-adik untuk membaca ya soal ini dan coba telaah kira-kira cara mengerjakannya seperti apa. Mungkin semenit ya, silakan dibaca dan mungkin dipikirkan cara mengerjakannya bagaimana.